Gini Pak Anies, kita terutama partai-partai yang berbasis Islam ataupun berbasis massa Islam itu sekarang disudutkan dengan narasi-narasi yang mereka bilang, wah itu politik identitas, berjubah putih dan seterusnya, ya termasuk identik dengan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kalau politik tanpa landasan atau referensi utamanya itu moralitas atau etika yang absolut permanen, itu nanti jadi kehilangan arah. Kalau kita terjebak dalam relativisasi moralitas dan etika, nanti kita bisa tidak konsisten dan ya terjebak dalam hal-hal yang hari ini benar, besok bisa jadi salah, tidak mengapa selama menguntungkan buat kita. Ketika pemilu Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua label ditempelkan. Apapun nama labelnya. Tapi saya sampaikan, kami tidak akan menjawab itu semua dengan lisan. Karena seluruh pelabelan itu adalah untuk menciptakan persepsi. Persepsi itu bisa diciptakan lewat minimal 2 pendekatan. Jadi apa yang terjadi di Surabaya menurut hemat kami adalah sebuah peristiwa yang mencederai kesepakatan bersama, kesepakatan bersama yang tidak saya pikir itu nggak benar ya. Untuk tidak mempolitisasi agama. Kemudian mengatakan begitu, memblame bahwa Pilkada DKI itu keji, kejam dan lain sebagainya. Jadi ya udah terima saja bahwa memang ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Dan kemudian kita mengatakan perkara menang kalah itu kemudian membawa ke sana kemari. Saya pikir itu perkara menang dan kalah itu memang adalah hal yang biasa. Sebagainya. Kenapa saya bilang kejam? Kenapa saya bilang kejam? Karena di jalanan, di sosial media, narasi bukan peperangan tapi narasi kebencian yang membawa sentimen agama, etnis, itu terjadi di mana-mana. Analisis pengamat sebentar lagi politik identitas muncul usai pernyataan Anies Baswedan. Dikutip dari tribuntangerang.com. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan politik identitas tak bisa terhindarkan dalam pertarungan Pilpres 2024. Ia menilai tidak lama lagi politik identitas kesukuan atau etnisitas akan muncul. Masing-masing suku akan bersemangat dengan dukungannya terhadap suku atau etnisitas golongannya sendiri. Pasti orang Sunda akan mendukung orang Sunda, orang Jawa akan mendukung orang Jawa, orang Arab akan mendukung orang Arab, kata Ujang dalam pesan yang diterima Rabu 22 Maret 2023. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan orang beretnis tentu akan memilih pasangan calon dari etnis lainnya. Tergantung tingkat kesukaan publik dari suku masing-masing terhadap capres-cawapres itu, ia pasti akan mengemukakan soal politik identitas soal kesukuan itu, ujarnya. Ujang menilai selama perbedaan itu masih dalam tahap yang wajar, hal tersebut tidak masalah. Oleh karena itu, saya melihat pertarungan etnisitas mungkin akan mengemukakan sebagai bagian dari politik identitas yang akan muncul di Pilpres 2024. Tapi ya, tak dinilai kesukuan itu tentu dalam kerangka keindonesiaan dan semuanya terangkum berada dalam naungan kebinekaan dan keindonesiaan, kata dia. Soal pernyataan Anies tersebut, Ujang mengatakan bahwa mungkin saja akan berdampak negatif pada Anies sendiri, tetapi tak menutup kemungkinan justru akan menguntungkan. Selama kalau isunya etnisitas itu positif, kan Anies kakeknya keturunan Arab, pahlawan nasional juga, dan itu secara etnis juga positif. Jadi jangan mesti kema keturunan Arab itu enggak benar, ujarnya. Soal etnisitas itu memang enggak sederhana. Kita harus melihat secara positif apapun sukunya, baik Anies, Prabowo, Erlangga, Ganjar, apapun latar belakangnya, mereka semua tetap Indonesia, tandasnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas, sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender, ucap Anies di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat 17 Maret 2023 malam. Dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang diselenggarakan Partai Nasdem itu, Anies juga menyebut politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku. Anies menilai pada situasi tersebut pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku. Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas, sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Ia pun menilai hal tersebut lumrah terjadi di pemilu. Anies pun mengisahkan soal Pilkada DKI 2017 yang ia sebut persaingan antara pasangan calon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku maupun agama, lanjutnya. Menurut Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Pemilu selesai, ia mengatakan harus ada titik temu antara masing-masing kubu. Yang menang mau merangkul yang kalah, sedangkan yang kalah juga harus mau mengakui kekalahannya, kata Anies. Anies pun menuturkan tak masalah bagi siapapun untuk tidak suka kepadanya. Ia beranggapan meski dirinya dibenci karena identitas yang berbeda, tapi ia tetap akan mengajak orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. It doesn't matter if you don't like me. Tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya, tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi. Bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan, sebutnya.